Selamat Warahmatullahi sore wabarakatuh. eh, semua. Di sore kali ini saya ingin membahas pertemuan terakhir ya eh, di mata kuliah mikrobiologi parasitologi bersama saya terkait mikologi atau mikroorganismenya namanya bumi. Bersama saya Apoteker Fitrianti Magister Farmasi. Untuk mikologi sendiri, ini kalau kita lihat di RPS termasuk ke dalam pertemuan keempat ya, setelah kalian membahas pendahuluan, kemudian membahas terkait mikroorganisme, bakteri juga saya rasa pasti sudah diberikan. Kemudian ini yang keempat yaitu terkait fungi. Fungi mungkin teman-teman sudah familiar ya mendengar kata fungi. Fungi ini adalah jamur. Nanti kita bahas penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jamur dan bagaimana di dunia kebidanan ya. Eh, Peranan bidan juga dalam merintangi kemungkinan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, untuk outline di hari ini, setidaknya nanti kita membahas tentang karakteristik fungi, siklus hidup fungi, efek fungi bagi manusia, dan perannya di bidang kebidanan. Oke, teman-teman bisa dilihat di gambar ya, di slide. Lihat gambarnya dulu. Ini ada gambar makanan ya. Ada minuman, kemudian makanan ini kebanyakannya terkait roti gitu ya. Kemudian di sini ada roti juga. Di sini ada gambaran bagaimana jamur patogen atau membahayakan bisa menyebabkan eh, kerusakan pada tubuh. Kemudian ini di paru-paru bagaimana jamur bisa menyebabkan penyakit pada paru. Kemudian pada kuku ini sariawan ya pada mulut penyebabnya oleh jamur Candida albicans. Oke, sebelum sampai ke sana, kita bisa melihat nih jamur itu ada yang peranannya baik untuk kehidupan, tapi ada juga yang patogen atau merugikan ya, menyebabkan penyakit pada manusia. Di sini kita belajar terkait mikologi, ini berasal dari bahasa Yunani. Mikes artinya jamur, logus artinya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang jamur. Nah, perintis ilmu jamur ialah Pier Antonio Misal. Ini ditemukan 1729, sudah sangat lama. Nah, kenapa jadi jamur ini menjadi salah satu ini ya materi yang hot gitu di Indonesia? Karena memang suhu di daerah kita yang tropis ya. Kenapa suhu tropis berpengaruh gitu? Nah, di sini dijelaskan kondisi geografis Indonesia ini adalah daerah tropis dengan suhu dan kelembapan yang tinggi. Nah, suhu yang cukup tinggi, terus kelembapannya juga tinggi, ini menjadi tempat yang sangat baik untuk pertumbuhan jamur. Contohnya misalnya teman-teman mahasiswa lupa gitu ya, udah pernah beli roti 5 hari yang lalu gitu. Setelah dicek, ternyata rotinya sudah berjamur. Tidak diapa-apakan, tidak dikembangbiakan, tidak dikasih pupuk gitu ya, tidak dikasih makan, kemudian tidak juga disinar. Tapi karena kondisi geografis kita di suhu suhu ruang di tempat kita kan 26, 27, 28 sampai 30 ya. Nah, itu suhu yang sangat disenangi atau sangat mudah ditumbuhi oleh jamur. Sehingga apa, teman-teman? Kalau kita bekerja di pelayanan kesehatan ya, infeksi oleh jamur itu menjadi salah satu penyakit yang tren gitu di Indonesia. Banyak sekali ditemukan. Dalam satu pekan, misalnya ada yang batuk gitu ya, pilek, tapi ada juga tuh nanti ketemu, oh ini gatal gitu karena jamur. Nah, berbeda halnya dengan kondisi geografis di luar Indonesia gitu ya. Di benua lain yang mungkin suhunya rendah, kelembapannya juga rendah. Itu tidak mudah ditumbuhi oleh jamur. Rendah itu mestinya minus gitu. Nah, itu jarang jamur bisa tumbuh ya. Dia sukanya di kelembapan yang tinggi dan suhu yang tinggi. Di sini dituliskan terdapat ribuan spesies di alam bebas, hanya kurang lebih 100 spesiesnya yang patogen. Artinya apa?
Ada ribuan, tapi hanya 100 yang patogen. Patogen tadi yang membahayakan, yang menyebabkan penyakit ya. Nah, jamur ini hidup di tempat yang lembab. Jamur kita tidak bisa kategorikan dia kepada tumbuhan ya. Bentuknya memang kalau kita lihat mushroom atau jamur dewasa kok kayak mirip tumbuhan gitu ya. Tapi tidak bisa teman-teman karena jamur ini dia tidak memiliki klorofil. Teman-teman masih ingat mungkin pelajaran di SMA kenapa makhluk hidup bisa dikategorikan kepada tumbuhan karena dia bisa mengolah makanannya sendiri. Atau dia punya klorofil ya, zat hijau daun, di mana dengan bantuan zat hijau daun itu bisa membuat energi ya. Masih ingat mungkin H2O ditambah CO2 hasilnya adalah C6H12O6 atau senyawa glukosa yang dijadikan sebagai energi. Nah, jamur tidak bisa karena dia tidak punya klorofil sehingga dia tidak bisa dikategorikan ke tumbuhan. Dan jamur pun juga tidak bisa dikategorikan ke hewan gitu ya, tidak cocok dikategorikan ke bakteri karena ini jamur itu dia eukariotik, bukan prokariotik. Dia eh, tidak bisa juga dikelompokkan ke dalam eh, kelompok hewan. Lanjut. Nah, karakteristik atau cara hidup ya dari jamur yang pertama adalah bagaimana dia kan tadi tidak bisa membuat makanannya sendiri gitu ya, tidak seperti tumbuhan, punya klorofil, bisa membuat energinya sendiri. Nah, jamur itu dia sifatnya saprofit, makanannya dari sisa-sisa organisme yang mati gitu ya, dari ranting, daun, pakaian, kertas, pelapukan, pembusukan. Kemudian bisa juga dia menopang hidup dengan orang lain, jadi numpang hidup dengan orang lain. Misalnya eh, dia punya inang atau host gitu ya di tubuh manusia ataupun di hewan ataupun di tumbuhan. Jadi dia ikut hidup atau ikut makan atau numpang makan sama inang. Atau bisa juga jamur ini sifatnya simbiosis, artinya saling menguntungkan ya. Lanjut. Nah, untuk fungi sendiri, semoga tidak lupa ya, dia terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, yang paling kecil, kita harus gunakan mikroskop tuh kalau misalnya kita mau lihat jamur jenis itu. Kemarin sudah ya pakai mikroskop. Saya rasa semua mahasiswa sudah mahir gitu menggunakan mikroskop. Salah satu preparatnya kemarin tuh ada Aspergillus. Apakah mungkin beberapa kelompok ada melihat ya penampakannya di bawah mikroskop gitu sebelum kaca preparatnya pecah. Kemarin ada yang pecah tuh yang jamur Aspergillus. Nah, itu masuk ke dalam kategori ragi nih. Yang pertama, ragi atau yeast. Dia adalah jamur yang uniseluler, artinya bersel satu. Ini suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Oke, Terdengar Ibu. jelas ya. Terdengar Ibu. Oke. Terdengar Ibu. Terus yang kedua adalah kapang atau mold. Ya, gimana Rifa? Maaf Ibu, terpencet Ibu. Oh ya ya nggak apa-apa. Kapang atau mold ini dia multiseluler ya. Artinya punya sel lebih dari satu, dua, tiga, dan seterusnya itu multiseluler. Terus yang ketiga ada jamur besar atau mushroom. Ini juga multiseluler. Jadi kalau kita ditanya gitu ya, ada berapa jenis fungi? Dan jawabannya ada 3. Ada ragi, ada kapang, ada jamur besar. Nah, kalau kapang ini yang kalian lihat di ini, di roti. Nah, jamur yang ada di roti itu jenisnya kapang. Kalau jamur besar yang mungkin kalian lihat di bebatuan atau di rumput-rumput biasa ya, yang banyak airnya, yang bisa dimakan, ada juga yang berbahaya, yang bentuknya besar, itu namanya jamur besar. Nah, kalau ragi ini kita harus lihat di bawah mikroskop ya, jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang.
karena dia uniseluler atau bersel satu, artinya kecil ya, seperti bakteri. Nah, bakteri kan juga uniseluler. Kalau kapang ini multiseluler, kalau mushroom multiseluler juga. Saya lanjutkan. Pembagian jamur ya berdasarkan morfologi. Yang pertama yang paling kecil tadi ya, yeast atau ragi. Kalian pernah mungkin mencium ragi gitu ya. Ragi ini banyak dimanfaatkan ya untuk pembuatan makanan, tapi juga banyak yang menyebabkan penyakit. Contohnya adalah yang paling sering nih Candida albicans. Candida albicans biasa menyerang pada bagian mulut sampai kemaluan. Yang di bagian mulut mungkin dikenal dengan sariawan ya. Nah, ini adalah jamur penyebab sariawan namanya Candida albicans. Bisa pada kita orang dewasa, bisa juga pada mulut bayi ya yang eh, saat minum susu dotnya itu tidak terlalu bersih atau tidak disterilkan apa pentil dotnya gitu sehingga atau bagian mulut yang tidak terlalu dibersihkan gitu sehingga bisa menyebabkan bekas-bekas susu itu kemudian lama-lama bisa menyebabkan jamur. Kemudian bisa juga ini disebabkan di daerah kemaluan ya. Ini di daerah kewanitaan maupun di di alat kelamin pria gitu ya di bagian kulupnya. Nah, ini juga bisa menyebabkan jamur. Ini disebabkan oleh yeast atau ragi. Kemudian untuk bentukannya seperti apa gitu ya. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, bentukannya seperti ini. Ini kalau mikroskop listrik yang kita gunakan kemarin. Nah, kalau ini yang mikroskop yang elektronnya yang lebih besar pembesarannya. Nah, kalau nanti kalian menguji bakteri, ini mirip ya dengan ragi yang ada di jamur. Bentukan bakteri itu seperti ini juga kalau di atas media. Tapi kalau jamur dia lebih berbentuk koloni-koloni seperti ini. Nah, ini adalah jamur Candida albicans. Kemudian yang kedua adalah mold atau kapang. Nah, ini multiseluler ya. Saya tadi udah cerita kalau mold kapang ini yang seperti di roti ya. Roti yang sudah membusuk 5 sampai 7 hari tidak dimakan gitu ya. Kemudian dia juga tidak ada pengawet sehingga biasanya akan muncul mold atau kapang. Bagaimana bentuknya gitu ya? Bentuknya itu seperti benang-benang hifa. Kalian lihat mungkin dia kayak berserabut-serabut gitu ya. Nah, benang-benang hifa ini kita sebut juga filamen. Kumpulan dari hifa ini disebut miselium. Ya, bentuknya seperti anyaman. Nah, HIPA ini dibagi menjadi beberapa kompartemen yang dipisahkan oleh sekat yang disebut septa atau septum. Tapi ada juga HIPA itu yang tidak bersekat. Jadi kalau ditanya HIPA ada dua jenis, yang bersekat sama yang tidak bersekat gitu ya. Nah, contohnya adalah Aspergillus yang kemarin pas praktikum tuh ya ada di preparatnya juga mungkin beberapa kelompok ada dapat preparat Aspergillus. Aspergillus ini cenderung dia ini ya kapang ini cenderung golongan-golongan yang lumayan banyak punya khasiat atau manfaat. Kayak Aspergillus ini bisa bikin kecap gitu ya. Kemudian bisa membuat sake minuman ya minuman beralkohol kemudian pembuatan tempe gitu itu juga bisa. Nah, namun yang di bawah-bawah ini ada dua bawah ini dia cenderung patogen ya. Nanti kita bahas penyakit-penyakitnya di belakang. Jadi kalau mold kapang nih ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan gitu ya. Nah, bagaimana bentuk dari tubuh si kapang? Nah, saya tadi bilang kok kayak anyaman-anyaman gitu ya. Nah, bentuknya ini begini.
Dia membentuk hifa, benang-benang halus gitu ya. Ini hifa yang bersekat, ini hifa yang tanpa sekat gitu ya. Jadi di dalam hifa tuh ada apa gitu. Nah, ini ada nukleusnya. Nah, di sini. Kalau ini tidak ada. Ini yang kapang atau mold. Nah, bentuknya seperti ini. Ada yang bersekat, ada yang tidak. Kemudian, ini yang bentuk anyaman ya. Kemudian kita bedakan yang dua ini, kapang dan ragi. Kalau dia uniseluler, tadi ragi ya. Kita lihat ukurannya lebih besar kapang atau ragi? Kapang, Ibu. Kapang ya. Kapang ini 5 sampai 30 mikrometer, kalau ragi kurang lebih 4 mikrometer. Jadi sangat kecil sekali ya. Makanya ini tadi patut dilihat dengan mikroskop ya. Kemudian cara tumbuh, kalau kapang tadi dia bentuknya kayak anyaman ya, bentuk hipa. Kalau si ragi bentuknya tunas. Kemudian kalau sporanya, si kapang ini pigmennya berwarna ya, ada warnanya. Kalau ragi itu putih butek biasanya ya, atau tidak berwarna. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah mushroom atau jamur besar. Teman-teman harus hati-hati kalau melihat jamur, coraknya bagus gitu ya. Kemudian menarik, malah itu yang bisa mematikan ya. Banyak mungkin berita-berita ada keluarga, satu keluarga meninggal gitu ya karena memakan jamur. Nah, biasanya jamur-jamur yang indah nih bentuknya mencolok, kemudian corak-corak bintik-bintik putih seperti ini malah yang paling berbahaya sampai kepada keracunan dan kalau lambat ditangani bisa mematikan. Jadi tidak semua jamur besar itu bisa dikonsumsi, malah yang lebih bagus dan mencolok ini yang lebih berbahaya. Saya lanjutkan. Nih ya, jamur-jamur berbahaya ya. Ada amanita. Nih golongan amanita ini yang bisa menyebabkan kematian. Bentuknya bagus ya, tapi sangat berbahaya atau toksik. Nah, efek fungi pada manusia. Ini kita bahas bagaimana fungi atau jamur menyebabkan apa kerugian ya. Bisa dia menyebabkan penyakit di ini ya di kulit ya. Kita bahasnya adalah topikal, berarti di permukaan tubuh. Nama lainnya adalah superficial mikosis. Kemudian bisa juga di subkutan, berarti di bawah kulit ya. Kita bilang subkutan mikosis. Atau yang masuk ke dalam sistem sistemik. Di farmakologi kita juga udah bahas ya, kalau sistem sistemik itu artinya darah. Berarti jamurnya menyebabkan penyakit ke dalam tubuh atau masuk ke dalam peredaran darah. Kita bilang deep or systemic mycosis. Nah, efek fungi pada manusia. Infeksi yang disebabkan oleh jamur itu disebut mikosis ya. Jadi apa sih penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur itu namanya mikosis. Mikosis itu ada dua, yang profunda dan superficial. Kita lihat eh, di bagian sini. Nah, bentuk superficial ada berbagai macam golongan. Yang pertama yang dermatofitosis yang di kulit ya. Di kulit ini terbagi atas kita bagi berdasarkan anatomi. Kalian juga mungkin sudah belajar ya anatomi fisiologi tumbuhan gitu. Jadi bisa sambil recall lagi ingatannya. Ini ada Tinea capitis, facialis, barbae, corvoris, cruris, manus, pedis, dan unguium. Yang paling terkenal mungkin Tinea cruris ya. Kita lihat yang pertama ada Tinea capitis. Ini adalah infeksi pada kulit kepala, alis mata, dan bulu mata. Jadi pada bagian yang berambut ya. Disebabkan oleh spesies dari genus Microsporum atau Trichophyta. Kenapa bisa terkena ya, seseorang bisa terkena ini karena bisa ini ya diinfeksi atau ditularkan dari bulu.
hewan. Bisa dari anak kucing atau anak anjing gitu ya. Ini juga disebabkan oleh malnutrisi protein sama higien yang buruk. Jadi tidak jarang mencuci tangan, misalnya jarang membersihkan tubuh, kemudian protein di dalam tubuh juga rendah sehingga bisa dengan mudah terinfeksi dari eh, penyakit ini. Kemudian ini yang di bagian muka, kalian perhatikan kalau jamur itu dia sangat apa ya, spesifik gitu. Jadi di bagian sini ini kursor saya nyala ya. Di bagian luar dia semacam bentuknya pulau ya. Ini dia bergerindil. Nah, di bagian dalamnya ini dia mulus. Dan ini rasanya sangat gatal. Jadi kalau misalnya ada pasien gitu ya atau ibu hamil atau anak yang datang dengan keluhan seperti ini sudah pasti kita bisa pastikan ini adalah karena jamur ya, bukan karena alergi ya, bukan karena gatal biasa, tapi bentuknya kalau bentuknya pulau begini ya, ini adalah eh, dermatopetosis ya pada kulit. Nah, kalau yang tinea facialis ini dia di muka ya. Infeksinya oleh binatang peliharaan juga ditularkan dari individu lain ke individu yang lainnya. Lanjut, kalau yang barbai ini di bagian daerah jenggot ya, bisa di kumis, di bagian jenggot yang tidak berambut. Kemudian kalau korforis ini di bagian apa ya? Apa nih? Leher ya. Dan kecuali telapak tangan, telapak kaki dan skrotum. Kelainan ini juga sering pada anak-anak ya. Siapa jamur penyebabnya adalah Trichopiton rubrum ya. Kemudian Tinea cruris. Nah, ini yang paling banyak terjadi ya. Tinea cruris ini yang biasa terjadi di daerah lipatan-lipatan. Lipatan-lipatan ini kan dia ini ya lembab ya. Misalnya jarang mengganti celana dalam. Kemudian ketika setelah buang air kecil atau buang air besar tidak dikeringkan ya, terus kain yang digunakan untuk menutupi bagian sensitif juga tidak menyerap keringat atau air sehingga akan sangat mungkin ya jamur tumbuh di daerah tersebut. Di mana aja? Di lipatan paha, perineum, dan sekitar anus. Dan kelainan ini bisa akut ya, sementara bisa juga terus-menerus gitu atau seumur hidup. Lesi itu luka ya, jadi luka yang kita lihat tadi dia dapat meluas ya dari daerah sensitif ke sekitar anus, bahkan ke bagian perut ya kalau dia tidak diobati dengan segera. Nah, ini peradangannya ya pada tepi lebih nyata daripada tengah. Tadi saya udah bilang bentuknya seperti pulau gitu ya. Kemudian bila dia kronis atau dalam jangka waktu yang lama, lesinya itu sampai menggelap ya, sampai dia bercak hitam, kemudian lebih bersisik ya. Dan ini sangat sering ditemukan di Indonesia karena tadi ya tempat kita yang sangat tropis. Kemudian kalau ini di tangan ya, ini juga sangat gatal. Ini bukan tanda lahir ya, ini di tangan gitu. Ada lesinya juga terlihat ini disebabkan oleh jamur. Kemudian yang ini kita bisa sering juga lihat ada kutu air ya atau athlete foot. Ini juga penyakit yang disebabkan oleh jamur di daerah dermatofitosis atau di kulit ya. Biasa terjadi pada orang yang memakai sepatu tertutup atau pakai boots gitu ya, tapi di daerah yang berair atau lembab. Ini pada pekerja-pekerja yang kakinya sering basah. Kemudian kalau ini di kuku ya teman-teman, ini dermatofitosis pada kuku. Jadi biasanya dia menyerang kuku bagian apa? Pinggir, kemudian beralih ke dalam. Ini kukunya itu nanti rapuh seperti kapur ya. Jadi kalau dipotong itu rapuh seperti kapur. Nah, ini apa sering juga dijumpai di Indonesia. Jamur penyebabnya adalah Trichopiton mentagrophites. Kemudian
Itu tadi yang dermatofitosis, artinya di kulit. Nah, ini yang non dermatofitosis. Ada pityriasis versicolor atau kita bilang panu. Teman-teman mungkin pernah ya melihat entah itu di video gitu atau melihat langsung pasien-pasien yang terkena panu. Panu itu juga disebabkan oleh jamur. Kemudian ada Viedra, ada Tinea nigra dan Candidiasis. Nah, sorry, yang Tinea versicolor atau Pityriasis versicolor ini adalah infeksi ringan yang disebabkan oleh Malassezia furfur gitu ya. Ini jamurnya namanya ya. Penyakit jamur ini penyakit yang kronik, artinya tuh mungkin aja dia dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Kemudian asimptomatik artinya tanpa gejala, tapi ditandai dengan bercak putih sampai agak coklat gitu ya, dia bersisik. Di mana aja, bisa di ketiak, sela paha, tungkai atas, leher, muka, dan kulit kepala. Kemudian ini bentukannya ya, panu itu. Terus ada Viedra. Viedra ini biasanya di rambut ketiak atau di rambut kemaluan ya. Kemudian ada Tiagra nigra, ini di kulit telapak kaki dan tangan ya. Nah, seperti ini. Jadi dia lebih menghitam gitu. Kemudian kandidiasis, nah ini yang menyebabkan diinfeksi oleh jamur kandida ya di mulut, vagina, kulit, kuku, bronki dan paru. Jadi ada juga kandida itu di paru ya. Nah, untuk penderita AIDS gitu. Nah, itu juga karena sistem imunnya rendah, maka jamur mudah menginfeksi. Kemudian, nah, dipmikosis, nah ini bagi teman-teman yang mungkin tidak nyaman gitu untuk melihat, tidak apa-apa ya, ditutup aja matanya. Tapi ini juga infeksi yang bisa jadi terjadi gitu ya di walaupun tidak banyak di Indonesia gitu, karena ini dia masuk ke sampai ke sistem sistemik atau di darah tadi ya, banyaknya terjadi pada pekerja-pekerja di luar sih sebetulnya. Yang pertama ada sporotekosis, ada kromoblastomikosis sama aktinomikosis. Mungkin penampakannya kurang nyaman ya untuk dilihat gitu. Nah, ini dia masuk ke dalam sistem peredaran darah atau sistemik. Nah, teman-teman, kenapa jamur ini menjadi apa ya? Hot untuk dibicarakan gitu. Boleh dilihat di gambar ini. 1 menit dilihat dulu peranan jamur yang merugikan, dilihat gambarnya, dan pada urutan keberapa jamur ini menjadi sumber infeksi. Silahkan. Oke, ini bisa dilihat ya. Jamur ini nomor keberapa dia menyebabkan kerugian. Paling besar siapa yang pertama? Disebabkan oleh insek ya, insek. Insek, Kemudian yang kedua oleh siapa? fungi, Fungi. fungi, Nah, yang ketiga fungi, bakteri, bakteri. Nah, kalau kita pikir bakteri itu pokoknya yang paling berbahaya gitu ya. Ternyata kalau kita lihat sebaran ini, yang pertama paling banyak menyebabkan lebih dari setengah ya, ini infeksi dari insekta. Kemudian yang kedua malah dari jamur gitu ya, baru yang ketiga oleh bakteri. Lanjut, untuk reproduksi jamur, mungkin saya tidak terlalu mendalam gitu ya. Saya hanya ingin menjelaskan ke teman-teman kalau reproduksi jamur itu dia bisa secara seksual atau kawin ya.
generatif berarti ada apa jantan ada betina gitu ya. Ini yang secara seksual dan jamur itu bisa juga yang aseksual, artinya tidak perlu ada kelamin jantan dan betina, tapi mereka bisa apa menghasilkan jamur baru dengan secara aseksual. Bagaimana caranya? Kalau yang aseksual atau tidak kawin, ini menghasilkan spora yang eh, berbeda-beda bentuk dan ukuran ya. Secara aseksual ini contohnya misalnya ada spora, terus ada angin nih, angin, kemudian terbawa oleh angin, dia jatuh di air, kemudian itu menjadi tempat yang cocok, misalnya kelembapannya, suhunya cocok, maka akan tumbuh jamur yang baru. Sehingga apa? Di Indonesia ini sangat mudah tumbuh jamur ya, hanya perlu ada angin, kemudian tempat yang cocok, suhu dan kelembapan, maka akan tumbuh jamur yang baru. Nah, ini jadi ini ya dia sporanya terbang gitu ya. Kemudian di tempat yang cocok nanti dia akan membentuk jamur yang baru. Nah, seperti ini. Eh, ini beberapa roti ya atau makanan yang dia tumbuh secara aseksual atau vegetatif ya. Ini bisa dilihat di sini. Ini ada roti, kemudian jamur di buah gitu ya. Ini juga ya yang aseksual vegetatif ini dia hanya perlu menyebarkan sporanya kemudian terbang di tempat yang cocok lagi maka dia akan tumbuh ya. Nah, ini kalau yang seksual itu dia harus ada perkawinan ya. Ini kalian bisa lihat ada yang positif, ada yang negatif. Jadi dia tidak juga perkawinan itu selalu jantan betina gitu ya. Ada yang bentuknya beda itu bisa disebut sebagai positif, ini yang negatif. Nah, pertemuan hifa ini dia akan membuat zigot ya. Zigot sebagai jamur yang baru. Nah, nanti dia akan tumbuh menjadi jamur yang baru. Ini adalah reproduksi jamur secara seksual. Oke, jadi yang seksual itu pertemuan dari hifa yang berbeda. Hifa negatif dan hifa positif nanti bersentuhan, kemudian dia akan menggelembung ya membentuk gametangium yang di dalamnya terdapat inti haploid. Nah, inti ini melebur membentuk jigospora, jigosporanya berkecambah, tumbuh sporangium. Nah, di dalam sporangium itu akan menghasilkan spora. Spora nanti akan kena angin gitu ya, ditiup angin nanti dia akan tumbuh jadi hipa yang baru. Muncullah jamur yang baru. Sederhananya seperti itu. Nah, untuk klasifikasi ada zigomycotina, ascomycotina, basidiomycotina, dan deuteromycotina. Kita lihat sekilas ya, zigomycotina. Nah, ini tadi ya pertemuan HIPA negatif sama positif lama-lama dia akan membentuk spora, kemudian yang aseksual dia diterpa angin, tempat cocok tumbuhlah jamur yang baru. Nah, ini contohnya ya. Ini yang ascomycotina kurang lebih sama ya, ada jantan, betina, kemudian nanti dia akan membentuk jamur yang baru. Nah, lanjutkan, ini bentuk-bentuknya. Nah, yang ketiga ada divisi Basidiomycotina ya. Nah, Basidiomycotina ini dia termasuk yang bentuknya seperti ini ya, agak berbeda dengan yang tadi. Dia punya tudung atau punya tubuh. Nah, ini Basidiomycotina ini banyak untuk ini ya jamur besar atau jamur dewasa atau mushroom. Ini lanjut, contohnya ini ya beberapa jamur. Ini bisa dimakan, yang ini yang berbahaya tadi ya. Oke, yang imperfecti. Nah, ini ada peranan jamur ya, bisa bikin tempe karena ada jamur. Kemudian bisa bikin tape karena ada jamur gitu. Kemudian bikin ragi, roti, kecap ya, menjernihkan sari buah, bikin tape, sumber protein tinggi ini juga dari jamur.
Kemudian yang Basidiomycotina ini banyak yang bisa dimakan gitu ya, seperti Volvarilla, Volvacea, kemudian dan lain-lain. Ini ada jamur shiitake, jamur merang ya. Ini Basidiomycotina lumayan banyak yang bisa dikonsumsi ya. Kemudian yang di Deuteromycotina, nah ini yang banyak menyebabkan penyakit ya, ada kurap, ketombe ya, kaki atlet dan panu dan lain-lain. Sampai situ ini yang kaki tadi ya. Nah, ini infeksi jamur pada bayi ya. Eh, Tadi ya Candida albicans, penumpukan apa susu ya di lidah yang tidak dibersihkan bisa menyebabkan eh, ini ya jamur. Kemudian pada daerah kewanitaan tadi juga ya sudah dijelaskan. Demikian. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman mahasiswa? Kalau tidak ada,